jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, biarlah pagi ini kita menyambut dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat-Nya. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Dialah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi namanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus saja yang masuk di dalam hidup kita, bekerja penuh atas diri kita, sehingga Dia dapat melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
saja yang ditinggikan ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak, sebab Kau yang Allah yang layak terima pengagungan, pujian, penghormatan, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, puji-Mu. Berikut kami sampaikan pengumuman selama 1 minggu ini. Yang pertama, layanan pastoral GPIS Generasi Pilihan selama pandemi COVID-19. 1. Instagram Live Suara Akurat dipergunakan untuk ibadah-ibadah live dan perjamuan kudus. Yang kedua, Zoom untuk doa Open Heaven, ibadah pencurahan Roh Kudus, rapat-rapat struktur. Yang ketiga, Suara Akurat sebagai renungan harian dan informasi jemaat. Yang kedua, diumumkan kepada jemaat Tuhan bahwa hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020, merupakan hari ke-10 ibadah pencurahan Roh Kudus jam 6 sore live menggunakan aplikasi Zoom. Harap jemaat Tuhan menyiapkan minyak masing-masing untuk doa pengurapan. Rekaman ibadah pencurahan 10 hari pencurahan Roh Kudus akan disiarkan melalui radio Suara Akurat jam 12 sampai jam 1 siang. Yang ketiga, ibadah raya minggu pertama tanggal 7 Juni 2020 jam 9 pagi melalui Instagram Live Suara Akurat yang disertai dengan perjamuan kudus. Harap menjadi perhatian bahwa hosti dan anggur perjamuan tidak didistribusikan ke rumah-rumah jemaat, tetapi hosti dan anggur perjamuan dapat diambil di kantor gereja mulai 1 sampai 6 Mei 2020 dengan menghubungi Bapak Lukas atau Bapak Mian atau pemimpin jemaat masing-masing. Yang keempat, persiapkan persembahan kasih, persembahan pembangunan, dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara-saudari kepada Tuhan yang dapat disampaikan dengan 3 cara. Yang pertama,
diantarkan ke kantor gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Yang kedua, jika Bapak Ibu saudara-saudari tidak sempat datang ke gereja, persembahan dapat diambil di rumah Bapak Ibu saudara-saudari dengan menghubungi Bapak Lukas atau Bapak Mian. Yang ketiga, dapat ditransfer ke rekening GBIS Generasi Pilihan di Bank BCA, nomor account. Dan setelah transfer, harap konfirmasi kepada Saudari Maria Juliawati melalui WhatsApp di nomor. Yang kelima, jemaat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam mensukseskan pembangunan dengan cara menyumbangkan semen per keluarga. Jika Bapak Ibu saudara-saudari tidak bisa mengantar ke gereja, bisa diambil di rumah Bapak Ibu saudara-saudari dengan menghubungi Bapak Markus atau Bapak Mian. Yang keenam, seluruh jemaat Tuhan harap memperhatikan himbauan pemerintah untuk tidak bepergian kecuali ada pekerjaan yang mendesak. Minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara
Shalom, selamat pagi saudara Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu terakhir bulan Mei ini. Dan puji Tuhan kita semua selamat selalu, tidak ada yang terkena sakit penyakit atau juga menderita sakit, terlebih lagi tidak ada yang terkena COVID-19 atau corona virus ini. Saya mengucap syukur, senang bahwa jemaat Tuhan tetap sehat semuanya, tetap lengkap. Saatnya kita bertumbuh dalam iman. Kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan, ya, tentang peran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Peran dan kuasa Roh Kudus dalam diri orang percaya, itu tema kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami semua dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dianugerahi Tuhan dengan rezeki yang melimpah, kesehatan yang melimpah, serta juga terang kasih Tuhan yang hebat sekali menaungi, menyertai, memimpin perjalanan hidup kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, hingga kami memasuki minggu terakhir di bulan Mei ini. Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu, mari Tuhan urapi kami semuanya, agar kami semuanya diberkati, bertumbuh secara iman, dan lebih lagi mengenal Roh Kudus dengan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan buka Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Jadi firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain. Yang memohonkan adalah Tuhan Yesus. Pemberinya adalah Bapa Surgawi. Bapa Surgawi memberikan pada kita orang percaya yang percaya dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus seorang penolong, namanya Roh Kudus. Ia menolong kita semuanya agar kita tadi ya disertai. Ada pendamping, ada asisten, ada penolong yang siap setiap saat menolong kita. Bahkan hal-hal yang tidak bisa ditolong oleh secara manusiawi, ada yang ilahi menolong kita dari dalam kita. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan someone with you, advocate to help you, another comforter. Advocate to help you. Seorang penasihat yang menolong kita. Kalau kita kebingungan, kita mau cari tahu pilihan yang mana, jawaban seperti apa dalam masalah kehidupan kita, maka Roh Kudus, penolong yang disiapkan Allah bagi kita. Itu tujuannya. Jadi dalam minggu-minggu ini kita semuanya terus belajar terus-menerus tentang Roh Kudus. Kita sudah ikuti ibadah pencurahan Roh Kudus dan hari ini merupakan ibadah terakhir. Nanti malam sama-sama kita mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus dengan pengurapannya. Artinya kita belajar mengenal lebih jauh lagi siapa sih Roh Kudus itu yang nolong kita. Tadi firman katakan seorang penolong yang lain. Penolong di dalam kita. Inside us. Dalam kita, bukan di luar kita. Yang bisa mengetahui segala sesuatu tentang hati kita, kandungan hati kita, bobot hati kita, kualitas hati kita, yang ingin hati kita, yang langsung dia dapat mengakses ke surga untuk kebutuhan kita. Haleluya. Luar biasa sekali ya. Dan sekarang kita dengarkan juga firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 tentang tadi siapa Roh Kudus itu. Yohanes 16 ayat yang ke-8 ya, sama-sama kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Iya, dia akan bertugas menginsafkan dunia.
saudara dan saya tinggal di dunia ini, masih tinggal di dunia ini. Dan kita potensi berbuat dosa dulu, sekarang, bahkan mungkin yang akan datang. Namun, orang percaya yang dihuni oleh Roh Kudus, yang membiarkan Roh Kudus berdiam dalam dirinya, Roh Kudus akan berperan menginsafkan saudara dan saya yang sekarang masih tinggal di dunia ini untuk kita tahu akan dosa dan menghindari dosa. Artinya Roh Kudus bisa berbicara dalam diri kita berkata, itu dosa anakku, itu dosa. Jangan lakukan, itu berbahaya dan itu berdosa. Nah, itu peranannya dia dalam kita. Jadi menginsafkan. Jadi kalau kita lihat ada orang tidak insaf, masih terus berbuat dosa, terus melakukan perbuatan-perbuatan tidak disenangi oleh Allah, kita juga bisa berkata, kayaknya orang itu tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Walaupun mengaku-ngaku kita orang Kristen, jadi kenapa kita selalu perlu memperingati dan kemudian juga kita merayakan hari Pentakosta dan kita merayakan juga dengan ibadah, saya merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus karena kita tahu peranannya sangat vital sekali. Peranannya sangat penting sekali dan tidak main-main peranan dalam diri kita ya. Dikatakan dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Berikutnya, tadi yang pertama dia menolong kita supaya dia menyertai kita tidak sendirian dalam hidup kita ditemani dengan kuasa yang ilahi yang memampukan kita ya untuk bisa mengerjakan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Jadi diselaraskan terus untuk kita mampu mengerjakan yang seperti Tuhan maui. Kita punya hati seperti ini, kita maunya seperti ini, kita siapnya seperti ini. Lalu Tuhan punya standar seperti ini di atas kita. Maka Roh Kudus menolong kita, menyertai kita untuk kita mampu mengikuti kehendak Tuhan dan kehendak ilahi. Seperti apa maunya Tuhan? Itu karena Roh Kudus penolong kita dan kita tidak sendirian di dalam hidup ini. Lalu tadi yang sudah kita sama-sama bahas, yang kedua, menginsafkan dunia. Saudara dan saya masih tinggal dan hidup di dunia ini bukan? Dan kita berpotensi melakukan dosa. Kemarin, sekarang, bahkan besok akan berbuat dosa juga. Tapi bersyukurlah ada Roh Kudus dalam diri kita yang akan mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Akan memberitahu kita bahwa itu perbuatan berdosa. Sekarang yang ketiga, peranan Roh Kudus dalam diri kita terambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 atau pasal pertama, ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita akan menerima kuasa. Roh Kudus memberikan kita kuasa, power, supaya kesaksian kita jadi kesaksian yang hidup dan penuh kuasa. Seseorang bisa saja tahu banyak tentang Yesus, bisa bicara masalah-masalah teologi, tapi pada dirinya tidak ada kuasa, tidak ada power yang membuktikan bahwa Allah itu hidup dalam dia, dalam kita. Useless, tidak berguna, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau kita berbicara untuknya bagi dia, tapi Rohnya bekerja dengan kuasa yang penuh dalam kita hingga kita ini menjadi powerful sekali, sangat powerful sekali. Itu yang Tuhan mau dan Dia sudah siapkan Roh Kudusnya menolong kita supaya kita tidak pernah menjadi, artinya kita menjadi pecundang. Roh itu membuat kita tidak menjadi pecundang, tapi menjadi orang-orang yang siap bersaksi dan memberikan kesaksiannya, dan kesaksian kita itu hidup dan penuh kuasa, bahkan banyak mujizat bisa dikerjakan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bisa melakukan banyak mujizat dengan kuasa yang luar biasa. Kita banyak lihat tokoh-tokoh Alkitab di mana mereka memberikan kesaksian-kesaksian karena Roh Kudus dalam diri mereka. Suatu saat Petrus juga demikian mempraktekkan kuasa itu. Ketika ada orang meminta-minta di pintu gerbang bait Allah dan mengharapkan mereka meneteskan rezeki untuk orang ini, lalu Petrus berkata,
padaku tidak ada emas perak, tapi yang kupunyai ini. Artinya yang kupunyai adalah kuasa Allah. Pada dia ada kuasa Allah. Engkau bangkitlah, berdiri dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang itu jadi bangkit, berdiri dan berjalan. Ada sukacita yang luar biasa. Kuasa Allah dinyatakan. Di mana kuasa itu dinyatakan, pasti dalam banyak tempat, maka akan terjadi kehebohan yang luar biasa, kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa juga. Sekarang, peran Roh Kudus yang keempat adalah Tuhan mengerjakan pembaharuan. Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Saya ulangi lagi ya, dari atas sampai ke bawah yang sudah disebutkan tadi. Tuhan memberikan penolong supaya kita disertai. Artinya kemanapun kita pergi, kita tidak sendirian dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, membuat keputusan-keputusan, membuat keputusan yang bijaksana, yang sesuai dengan hati Tuhan, mengikuti standar ilahi, standarnya Tuhan. Kita ditemani, dimampukan, dimotivasi, di-encourage oleh Roh Kudus itu, dibuat berani. Lalu yang kedua, bahwa dia menginsafkan dunia, menginsafkan saudara dan saya, agar kita tidak jatuh dalam jerat dosa. Setiap waktu, setiap saat dia akan ingatkan perbuatan itu berdosa atau tidak disukai oleh Tuhan. Lalu yang ketiga adalah yang memberikan kuasa, a power untuk kita. Sehingga anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya pada Yesus, akan membuktikan kuasa ilahi yang bekerja sangat luar biasa, sehingga mereka mampu melakukan banyak mujizat-mujizat yang penting dalam hidup. Lalu sekarang yang keempat, Titus 3 ayat kelima, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Renew menjadi baru. Mungkin kita ini casing yang lama. Selongsongnya selongsong yang lama. Kalau sekarang misalnya saya berusia 58 tahun. Puji Tuhan saudara, doakan terus. Besok Bapak tuh usia 58 tahun. Juni bulan depan, tanggal 15. Tinggal sedikit hari lagi. Selama 58 tahun misalnya, saya ini belum bertobat. Setelah itu saya bertobat pada usia 58 tahun. Tubuh saya, usia saya tidak berkurang. Masih tetap pria dengan usia 58 tahun yang beruban, ya. Mungkin kemampuannya juga sudah berkurang. Tapi di dalam saya, renew, Tuhan perbaharui. Tuhan lakukan pembaharuan. Disegarkan kembali. Banyak hal dia segarkan. Tadi saya katakan casing umur 58 tahun. Tapi dalamnya hatinya lebih muda, punya jiwa muda, punya semangat baru, punya gairah baru menghadapi kehidupan ini, menyukai tantangan, tidak lemah, tidak orang yang down, tapi orang yang sukacita, mengasihi lebih lagi sesama, dan keluarganya itu dibaharui. Pikirannya dibaharui. Kalau dulu pikiran-pikiran berdosa, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kurang ajar, dirubah oleh Tuhan. Jadi satu pikiran yang mulia, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu, berikutnya lagi, karakternya dibaharui juga. Diubahkan. Karakter lama sudah ditinggalkan, yang baru sudah datang. Jadi pada waktu firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, artinya karakternya diubahkan Tuhan. Jadi penampilan saya, penampilan saudara ya tetap seperti ini. Ya tentunya bersyukur kalau lebih cantik ya. Dan Roh Kudus mampu buat itu juga. Kita dibaharui juga secara fisik, amin. Saya juga merasa saya seperti dilahirkan kembali. Semakin sehat Bapak sekarang ini. Ya semakin lebih kuat, lebih bersemangat ya. Sudah saya lewati hari-hari yang katakanlah saya agak down kesehatannya ya, tapi sekarang pulih kembali dan semakin sehat. Itu karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Di dalam kita ia mengerjakan semangat, di dalam kita ia mengerjakan api pembaharuan, di dalam kita ia menggosok, membaharui dengan seperti emas yang dimurnikan dengan api begitu saudara. Tambah murni, tambah sehat, tambah sejahtera, tambah segalanya.
Meskipun selongsongnya, casingnya ini tetap casing yang tua, yang old, tapi manusia dalam saya, manusia yang dibaharui. Bahkan pembaruan itu mengatakan kita ketika lahir baru seperti bayi lagi. Bayi lagi, ya. Kita menjadi orang yang murni lagi di mata Tuhan, yang seperti tidak tahu apa-apa lagi. Baru dilahirkan kembali. Itulah kuasa dan peran Roh Kudus dalam diri kita. Ada 4 hal ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang yang kelima. Yang kelima dia dalam diri kita adalah mengerjakan, memberi kuasa dan urapan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Haleluya. Jadi seorang yang diurapi, urapan itu membekas sekali Bapak Ibu. Ya, seperti misalnya tapi itu tidak persis seperti itu. Lantai yang kena noda, kejatuhan ketuban teh atau kopi, bernoda bukan? Kalau tidak segera dilap, besok kita pel, mungkin masih ada flek hitamnya, noda coklat-coklatnya begitu, tidak segera hilang. Urapan juga begitu, sudah melekat, nempel dalam roh kita itu. Itu yang diurapi. Jadi roh kita tuh berbeda, spirit kita berbeda, karena ada kuasa yang melekat, yang nempel dalam diri kita itu. 3 tuh memberikan pada kita kuasa. Kalau kita diurapi, kita disertai dengan kuasa yang menempel pada kita, ya, yang dipinjamkan. Ada 2 jenis kuasa. 1 kuasa dunamos, yang kedua kuasa exousia. Apa bedanya? Kuasa dunamos adalah kuasa yang dimiliki, yang ada pada makhluk. Contohnya ikan hiu. Kita baik-baikin gimana pun juga, ikan hiu memang punya naluri untuk membunuh, menghabisi, memakan daging, dan seterusnya. Begitu juga harimau, dia punya naluri untuk membunuh. Dengan powernya, dengan cakarnya, dengan giginya, dengan gerahamnya, dia akan menikmati santapan daging. Tidak peduli siapapun juga, termasuk orang. Tapi manusia tidak membawa kuasa itu dari lahir, tidak dibawa sejak lahir, tapi kuasa itu diperoleh karena dipinjamkan. Itu namanya urapan, diberikan pada kita. Urapan itu seperti itu, nempel, ya, nempel Bapak Ibu. Ya, kalau tadi noda tadi dipel tiap hari, lama-lama juga bisa hilang nodanya. Demikian juga kuasa dan urapan. Ya, kalau tidak sering-sering dipelihara, lama-lama juga hilang kuasa dan urapan dalam diri Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka itu kita sering dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan yang mengatakan begini, dulu saya pernah berdoa, mendoakan orang sakit dan orang sakit langsung sembuh. Tapi dulu kan, yang sekarang coba berdoa lagi. Tidak ada lagi urapan, tidak ada kuasa, karena urapan sudah lenyap. Jadi urapan tidak abadi, dia hanya menempel seperti noda yang menempel pada lantai, pada benda. Ya, selama noda itu tidak dikikis, tidak dihapus, tidak dipel, ya tetap ada pada kita. Gitu juga dengan urapan. Nah, urapan ini diberikan pada setiap orang percaya, saudara dan saya, untuk pelayanan paling utamanya. Jadi urapan bukan untuk kesombongan, tapi untuk pelayanan. Agar apa? Kita dimampukan melebihi manusia biasa kita. Saya, kalau manusia biasa saya, yang tangan kiri ini segini ya, lalu diurapi dengan urapan Allah, dia jadi naik segini. Beda kan, lihat ya. Kalau tangan kiri saya dan manusia normal saya, manusia standar saya, yang tangan kanan saya adalah manusia yang diurapi. Jadi dia mengalami peningkatan. Karena apa? Ada urapan Allah yang nempel. Jadi untuk memeliharanya perlu Bapak Ibu juga ketahui bagaimana kita terus menerus tinggal dalam urapan. Saya banyak sekali dengarkan banyak kesaksian-kesaksian orang yang dulu katanya dia diurapi, dulu dia mengalami Tuhan, dia mengalami banyak
peristiwa dan keajaiban. Tapi sekarang tidak pernah lagi kita mendengar kalau dia tetap disertai dengan banyak mujizat dan keajaiban-keajaiban. Itu artinya urapannya sudah hilang atau sudah lenyap dan tidak ada lagi pada diri dia. Ya? Jadi tadi ada 5 peran, saya ulangi lagi kembali. Peran-peran itu antara lain, nomor 1, penolong. Sebetulnya lebih dari 5 Bapak Ibu, tapi karena terbatas dan nanti untuk ibadah hari Minggu depan akan dilanjutkan lagi. Sekarang 5 dulu ya. 5 ini adalah penolong ya. Kemudian yang kedua, mengisahkan akan dunia. Yang ketiga, memberi kita kuasa. Yang keempat, melakukan pembaruan, tugas-tugas pembaruan dalam diri kita ini ya, diperbarui. Lalu yang kelima adalah memberikan pada kita kuasa dan urapan, di mana kuasa dan urapan itu dipakai untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara. Amin, amin ya. Sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, untuk apa kuasa Allah itu dinyatakan? Untuk apa kuasa Allah dinyatakan? Ya, mengapa Allah menyatakan kuasanya melalui orang-orang yang percaya? Kuasa dinyatakan merupakan bagian dari gereja yang benar. Jadi kalau kita lihat gereja itu memanifestasikan, mengekspresikan kuasa Allah, itu gereja yang benar Bapak Ibu. Jadi tanda gereja benar itu bukan bahwa gereja itu penuh dengan fasilitas yang luar biasa. Ya, kita bersyukur kalau gereja kita gereja yang dipenuhi oleh fasilitas misalnya, kita bersyukur. Tapi itu tidak jadi ukuran yang penting. Yang penting adalah gereja itu banyak memanifestasikan, banyak mengekspresikan kuasa Allah. Gereja yang benar lagi adalah gereja itu adalah pribadi kita. Sebagai orang percaya, kita adalah gereja, rumah Tuhan. Nah, sebagai gereja pribadi kita, harusnya banyak memanifestasikan, memunculkan kuasa Allah. Agar kuasa itu dinikmati, dilihat orang lain, dan orang lain menjadi percaya pada Tuhan. Itulah dimaksudkan dengan tujuan abadi daripada Roh Kudus mengerjakan kuasa dalam diri kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kuasa Allah sedang bekerja di dunia, mempunyai banyak maksud dan tujuan, ya. Namun dapat diringkas dalam satu tujuan, bahwa pengungkapan kuasanya itu untuk menarik semua manusia datang pada Yesus. Haleluya. Untuk menarik semua manusia datang pada Yesus. Siapa saja, ya, supaya mereka datang pada Yesus. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk kesombongan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk jadi kita yang paling hebat, gereja paling hebat. Tapi tujuannya ketika kuasa Allah dimanifestasikan, dinyatakan, diekspresikan, dunia supaya tahu dan mengenal Yesus di balik semuanya itu. Ada Yesus, ada pribadi Yesus yang membuat semua kuasa itu dinyatakan. Orang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang timpang bisa lurus lagi, yang tidak bisa bicara lagi. Orang tidak bisa punya anak, jadi hamil dari kemudian anaknya ada, sehat semuanya. Itu kuasa yang dinyatakan yang membuat nama Tuhan dikenal. Manusia bisa mengenal Allah lewat kuasa yang dinyatakan. Tetapi ada tetapinya. Tidak pada semua orang dia menyatakan kuasanya meskipun dia ingin. Perhatikan ya. Tidak pada semua orang Yesus itu menyatakan kuasanya melalui Roh Kudusnya. Meskipun dia ingin, hati Tuhan ingin semua kita bisa memamerkan kuasanya. Tidak peduli kita masih kecil, anak-anak atau pria dewasa atau orang tua sekalipun, kita mau dipakai Tuhan. Haleluya. Semua mau dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, mempraktekkan, mempertontonkan, mendemonstrasikan kuasa Allah yang hebat, yang besar. Tuhan mau itu. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mau, dan dia tidak pelit, tetapi tidak semua orang. Karena kuasa itu pun tidak ingin diumbar-umbar percuma. Tuhan tidak ingin membagikan kuasa itu pada orang-orang tidak becus hidupnya, tidak benar hidupnya, tidak memiliki suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang jadi kesaksian, tapi satu kehidupan yang sembrono, yang tidak memuliakan Tuhan. Apa jadinya kalau Tuhan memberikan kuasa itu dicurahkan pada orang-orang pemerkosa misalnya, atau orang-orang bandit, atau orang-orang gangster, atau orang tidak benar? Tentu akan jatuh nama baik Tuhan. Karena orang kayak gitu kok bisa dipakai Tuhan?
Jadi tentu saja dia memilih orang yang tepat yang akan dicurahkan kuasa Roh Kudus. Namun kuasa itu sudah tersedia, tinggal ambil. Kalau saudara mau menata hatimu, mau membiarkan Tuhan membentuk hatimu, supaya hatimu dihuni oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus juga akan memberikan kepada Anda dan saya kuasa yang powerful, yang luar biasa. Percayalah, tidak akan ada yang dirugikan dengan kita dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak jahat dengan kuasa itu membunuh kita, menghancurkan kita. Tapi Tuhan tahu kepada siapa pribadi yang diserahkan dengan kuasa Roh Kudus yang dapat bertanggung jawab dan hidupnya pulih serta hidupnya juga benar agar dapat jadi kesaksian. Itulah maksud abadi yang dilaksanakan dalam Yesus. Seperti terdapat dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Sekali lagi Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Kita akan dengar sama-sama firman Tuhan. Demikian firman Allah. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Itu maksudnya. Maksud abadi tadi singgung. Maksud abadi yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan tetapkan. Dia mau agar banyak orang bertobat, insaf datang pada dia. Dan kalau perlu, dan udah dia sediakan, kuasa yang ada di sorga dinyatakan di bumi ini lewat siapa? Roh Kudusnya. Haleluya. Bapak Ibu sudah mengerti? Mulai ngerti ya? Lewat Roh Kudusnya. Jadi tidak lewat Roh Kudus itu kita tidak akan dapatkan kuasa itu. Fasilitas itu sudah disiapkan untuk kita semuanya. Ya, sudah ready, ya. Sudah provide disiapkan. Kita tinggal ngambil, percaya ngambil. Dan kuasa itu kita demonstrasikan pada pelayanan kita, lewat pelayanan kita, pada orang butuhkan, pada orang yang membutuhkan, lalu mereka mengalami mujizat Tuhan, lalu nama Tuhan dimuliakan. Ada amin, ya. Allah adalah sumber kuasa. Dialah otoritas tertinggi di jagat raya ini. Amin. Tidak ada kuasa lebih dari itu lagi. Saudara takut pada apapun, harusnya lebih takut lagi pada Tuhan. Sekarang banyak orang takut dengan virus corona. Virus corona ini ya, takut pada virus, takut mati. Dan kita merasa kuasa itu begitu besar sekali. Ia menghentikan ibadah. Virus corona bisa menghentikan banyak hal. Sekolah-sekolah ditutup sementara. Kalau juga pusat-pusat perbelanjaan seperti mal-mal juga ditutup. Banyak aktivitas publik juga yang ditutup sementara. Hanya rumah sakit yang terbuka. Kemudian juga supermarket. Dan juga mungkin pasar-pasar, tapi yang selebihnya ditutup. Pusat-pusat tontonan, konser-konser tidak ada lagi. Ya, kemudian juga semua aktivitas publik tidak ada lagi sekarang. Hebat corona itu, tapi Anda harus lebih takut pada Tuhan daripada pada corona. Sebab tingkat kematian disebabkan oleh corona hanya 2-3,3% menurut WHO. 2-3,3%. Tapi kalau Allah mau menghabisi kita, seluruh dunia dalam sekejap aja habis semuanya. Tapi manusia lebih takut pada corona daripada pada alam. Lebih takut pada penyakit, lebih takut mati daripada pada Tuhan. Tadi udah dikatakan tadi, Allah adalah merupakan otoritas sumber kuasa tertinggi dari segalanya. Apapun, atas segala makhluk-makhluk di bumi, makhluk di angkasa sana, atau juga yang di bawah air, atau juga siapapun, dia lebih tinggi, dia lebih powerful. Saudara harus menyadari itu ya. Tidak ada kuasa apapun, kuasa yang melebihi kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita sambut Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sumber kuasa. Lalu saudara juga bisa mendapatkan sumber kuasa itu. Mengalirkan sumber itu, mendapatkan kuasa itu maksud saya. Dari sumber itu pada kita semuanya. Ya tadi itu dengan jalan kita percaya pada Yesus, lalu Roh Kudusnya datang pada kita sambut dia masuk dalam hati kita, maka kuasa itu langsung ngeklik, datang dan ada pada kita. Anda siap menerima kuasanya? Ya, kuasa itu milikilah Bapak Ibu Saudara. Kita diberi kesempatan. Rugi jadi orang Kristen tidak menikmati kuasa Allah. Rugi jadi orang Kristen yang mandul, tidak powerful dan tidak bisa apa-apa. Berikutnya lagi adalah kuasa Yesus itu tidak terbatas.
kepadanya diberikan kepada segala makhluk di surga dan di bumi. Matius 28 ayat ke-18, kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, ya, kita dengarkan firman Tuhan berikut ini, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Tadi kita tahu, sudah sama-sama dengarkan pengajaran bahwa Allah itu adalah sumber kuasa. The mighty power. Tidak ada yang menyamai kuasa Tuhan Yesus. Dia lebih dari segala-galanya. Dan kuasa itu diberikan pada kita. Katanya Yesus sudah diberikan kuasa kepadaku, kepada siapa kunya? Kepada Yesus. Pada Yesus sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa itu dalam otoritas sekarang, dalam genggamannya, ada dalam dirinya, tinggal dia berikan dan dialirkan pada kita semuanya. Dan kuasa itu dibawa, dimanifestasikan lewat Roh Kudusnya. Yesus dan Roh Kudus adalah setara. Dua-duanya adalah sama-sama Allah, sama-sama penuh kuasa, setara keduanya. Lalu kuasa yang sama itu diberikan pada kita lewat Roh Kudus. Dalam diri kita ada Roh Kudus yang bisa untuk juga memanifestasikan kuasa tadi itu, ya. Nah, sekarang Yesus adalah kepala dari semua penguasa lainnya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-10. Yesus adalah kepala dari semua penguasa lainnya. Jadi kepala dari semua kekuasaan lainnya, apapun juga itu. Penguasa apapun juga. Penguasa di bawah air, penguasa di udara, penguasa di bumi, semua Yesus di atas segalanya. Kolose pasal kedua ayat ke-10, kita dengarkan firman Tuhan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dialah kepala pemerintah dan penguasa. Dia. Ya. Bapak Ibu, kita bisa tangking begini. Hai segala penguasa di udara yang malam ini mencoba untuk mengganggu saya. Ya, dalam nama Yesus yang berotoritas di atas segala kekuasaan dan penguasa, aku perintahkan kau, aku tangkingkan keluar dari rumahku, keluar dari hidupku, keluar dari pekerjaanku, keluar dari keluargaku, dari rumah tanggaku. Itu maksudnya. Ya Bapak Ibu ya, jadi segala penguasa dunia ini, siapapun dia, apapun jabatannya, Yesus di atas segalanya. Haleluya. Lalu Yesus itu menganugerahkan kepada kita, mentahbiskan kita dengan Roh Kudusnya. Jadi kita sekarang juga ada kuasa. Tapi kita menyebutnya harus dalam nama Yesus. Sebab dia yang punya kuasa itu, yang diberikan, dianugerahkan Bapa Surgawi pada dia. Jadi ketika saya berkata, dalam nama Yesus, hai engkau penguasa apapun yang malam ini mengganggu saya, kau keperintahkan keluar, maka dia akan keluar. Karena saya pakai kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Yesus pemegang otoritas yang luar biasa. Nah, jemaat Tuhan, yang kau memiliki sekarang sudah merasa dipenuhi oleh Roh Kudus, bersyukurlah. Dengan Roh Kudus itu ada kuasanya, ada power. Sekalipun kuasa itu baru bisa diterapkan, dilandaskan harus dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ia pembaptis dengan kuasa. Ketika Roh Kudus tinggal dalam Yesus, ia tidak hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dia juga akan menjadi pembaptis dengan kuasa. Jadi ketika Roh Kudus tinggal dalam Yesus, ia membaptis dengan kuasa. Sekarang saya adalah murid Yesus. Saya adalah anak Allah. Maka saya juga sudah dibaptis dengan kuasa, di mana Roh Kudus memberikan kuasa pada saya. Jangan terkecoh dengan banyak pengajaran yang menyatakan tentang Roh Kudus tidak ada lagi. Itu manifestasi zaman-zaman dulu, zaman kisah para rasul. Saya percaya kuasa itu tetap ada dalam diri kita. Terbukti ada banyak mujizat yang bukan kebetulan. Kalau Anda menyatakan Anda orang Kristen, orang percaya, tapi Anda menganalisa banyak mujizat terjadi karena dikaitkan secara ilmiah, secara pengetahuan, secara sains, secara knowledge, saya katakan Anda imannya palsu. Percaya Tuhan, knowledge, sains, ilmu pengetahuan, semuanya juga di bawah kuasa Yesus. Di bawah kuasa Yesus. Kuasa Yesus lebih dari segalanya. Karena kita tidak percaya, maka kita mengolahnya. Maka kita mengkalkulasikannya sebagai hal-hal yang saintis, yang ilmiah, yang dapat kita jabarkan dan kita nalar.
Sebetulnya banyak peristiwa tidak bisa kita nalar. Itu adalah peristiwa di mana Yesus terlibat dengan kuasanya lewat Roh Kudus. Percaya saja. Anjuran saya, percaya saja. Percaya saja pada kuasa Roh Kudus yang luar biasa ya. Percaya saja pada kuasa Roh Kudus. Lanjut kemudian, anugerah Roh Kudus mengizinkan kita memiliki kehidupan seperti Yesus. Anugerah Roh Kudus dalam diri saya ya. Lalu Roh Kudus yang beroperasi, bekerja dalam diri saya akan mengizinkan saya memiliki suatu kualitas kehidupan yang seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus akan mengizinkan saya. Jadi kuasa itu melandasi saya untuk bisa hidup dan bekerja, berkarir, berkarya, dan menghasilkan produk-produk serta kualitas produk hidup serta kualitas hati, kualitas karakter yang seperti Yesus. Hal itu bisa dicapai melalui kualitas yang dikembangkan oleh Roh Kudus dalam hidup Anda. Jadi Roh Kudus mengerjakan dari saya suatu kualitas hati, terus semakin berkembang, untuk membuat saya juga bisa berkualitas seperti Yesus. Ada amin? Bukan hal yang mustahil, Bapak Ibu. Kenapa kita perlu bertumbuh sekali lagi? Dan jangan membiarkan iman kita begitu saja. Karena iman segala-galanya. Ada ingin mendapatkan jawaban atas persoalan hidup Anda juga, kita butuh iman. Ya, kita ingin jadi lebih baik lagi, kita juga perlukan iman. Tanpa iman tidak ada yang berubah, Udah berkali-kali ibadah ini dilaksanakan selama ibadah streaming. Bapak seringkali berkata, iman vital, iman diperlukan sekali. Bahkan tanpa iman, hidup kita tuh sama saja. Kenapa kita tidak berubah dari kemiskinan, tidak berubah dari sikap kita yang malas, tidak berubah dari sikap kita yang tidak penuh kuasa, dan tidak berubah dari karakternya, tidak berubah dalam kebodohan dan sebagainya? Karena kita tidak ada yang berubah. Sepanjang iman kita, keyakinan kita tidak pernah menjadi baru, maka tidak ada hal apapun yang berubah dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada yang berubah. Tapi Roh Kudus bisa mengerjakan dalam diri saya perubahan-perubahan kalau saya setting dan saya biarkan Roh Kudusnya menyetel hati saya tadi itu. Ya, diselaraskan, disetting. Saya tidak sendirian lagi, ada Roh Kudus tinggal dalam diri saya, dan Roh Kudus itu kan mengerjakan dalam diri saya ya keselarasan dengan Allah. Selaras, artinya Allah mau begini, tangan kanan saya misalnya ini adalah Allah bekerja ke depan, saya diarahkan. Ketika Allah mau saya ke kanan, maka saya diselaraskan ke kanan juga. Ketika dia mau ke kiri, dia selaraskan saya juga ikut ke kiri juga. Itu namanya selaras. Ketika saya sudah selaras dengan Roh Kudus, sudah selaras dengan maunya Allah, saya berarti seperti Yesus, bukan? Dalam unggah-ungguhnya, dalam tingkah laku saya, dan perilaku, dalam keluarga, dalam memimpin keluarga, dalam pergaulan, dalam bekerja, dalam berkarir, dalam apapun juga, saya seperti Allah tadi itu. Jadi sangat mungkin sekali saya bisa seperti Yesus berkat pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa, nonsen kita menjadi seperti Yesus. Tapi dengan Roh Kudus kita bisa mencapai suatu kualitas hati, kualitas dalam saya yang bisa mirip seperti Yesus. Mirip seperti Yesus, tapi bukan Yesus. Kualitas itu dinamakan sebagai buah roh. Nah, jadi yang keenam ya. Saya ulang lagi, yang pertama tadi ya, ulangi lagi. Yang pertama tadi adalah, Bapak Ibu Saudara, saya ulangi lagi. Yang pertama peran Roh Kudus adalah menolong kita. Jadi penolong ya, yang tidak membiarkan kita sendirian, lalu membiarkan kita di kebingungan, hopeless tanpa harapan. Dia mensupport saya. Dia mengencourage saudara dan saya. Dia membuat Anda berani ambil keputusan, bijaksana, kuat, tangguh, semangat, bergairah karena Roh Kudus. Yang kedua, Ia menginsafkan saya untuk tidak terjebak dalam dosa, tidak jatuh dalam dosa. Sebabnya kita bisa seperti Yesus hidupnya kalau kita bersama dengan Roh Kudus. Ia akan membebaskan saya. Karena Ia akan mengingatkan saya, akan memberikan saya warning, sehingga saya menghindari perbuatan yang berdosa. Yang ketiga, Ia memberikan saya kuasa
Bapak Ibu diberikan kuasa sehingga memiliki power, satu kemampuan, kesanggupan yang ilahi yang tidak bisa lakukan oleh manusia biasa, kecuali manusia itu manusia yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa ada Roh Kudus tidak bisa, sekali lagi. Lalu yang keempat, ia mengerjakan pembaruan. Selongsongnya, casing tua, casing lama. Tapi Roh Kudus dalam diri saya memberikan pembaruan batinia, di batin saya, di manusia dalam saya, internal saya dibarui, jadi baru. Yang kelima, memberikan pengurapan. Pengurapan itu untuk mendemonstrasikan kuasanya, memanifestasikan kuasanya, mengekspresikan kuasanya pada dunia, hingga dunia akan ditarik mereka datang pada Yesus. Dan itu digunakan dalam saat-saat apa? Pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Lalu yang keenam tadi katakan ya, yang keenam, peran Roh Kudus tadi yang keenam adalah memberikan kita menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayatnya ke-22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Itu buah roh namanya. Ya, suatu kehidupan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Suatu kehidupan yang dapat dinikmati, dicicipi, manis rasanya, nikmat rasanya, yang terpancar keluar dari kehidupan kita. Bagaimana itu mungkin? Mungkin tadi katakan, kalau anugerah Roh Kudus dalam diri saya dan saudara mengizinkan kita bisa memiliki suatu kehidupan yang berkualitas seperti Yesus. Hal itu bisa dicapai dengan kualitas yang dikembangkan oleh Roh Kudus. Saya nih, tadi ulang lagi ya, gambar tangan saya ini seolah-olah kiri adalah saya, kanan adalah yang dikembangkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus minta saya standarnya segini, tapi saya di sini. Lalu saya dikembangkan pelan-pelan, terus sampai standarnya sama dengan yang Roh Kudus mau. Standar ilahi namanya. Nah, ketika saya naik dari sini ke sini, hidup saya tentu tidak sama lagi, Bapak Ibu. Orang banyak bisa menikmati kuasa, menikmati karakter saya, menikmati segala kebaikan yang Allah kerjakan di dalam saya. Sederhana sekali, Bapak Ibu ya. Sebenarnya tentang khotbah dan firman Allah ada 3, Bapak Ibu. Ada khotbah yang ditujukan untuk diri orang si pengkhotbahnya itu, supaya dia berkhotbah lebih canggih, lebih hebat pikirnya, lebih intelektual, ya, dan khotbah yang tidak disamai orang lain. Jadi sibuk dengan mencari hal-hal baru, bahkan nguliknya dengan luar biasa sekali untuk bisa dianggap atau disetarakan orang lain sebagai pengkhotbah yang jenius, yang luar biasa, yang hebat. Dulu saya pun seperti itu dulu, ya. Yang kedua, khotbah yang menjawab kebutuhan jemaat, kebutuhan orang lain. Mereka butuh apa, lalu khotbah itu menjawab kebutuhan itu, saudara. Tapi yang ketiga, perpaduan keduanya. Ketiga adalah mengkhotbahkan. Khotbah merupakan isi hatinya Tuhan, yang Tuhan inginkan untuk dapat disampaikan pada umatnya, untuk umatnya. Dan Allah itu paling tahu persis, Roh Kudus tahu persis apa khotbah yang diinginkan Allah pada saat itu untuk jemaat yang ada di tempat itu pada saat itu. Untuk jemaat pada waktu itu, saat itu, di tempat itu Roh Kudus tahu persis apa yang harus disampaikan. Dan inilah pergumulan seorang pengkhotbah sebenarnya. Seorang yang berkhotbah seperti saya ini juga itu pergumulan paling utama. Bagaimana mencari tahu kehendak Tuhan untuk dikhotbahkan? Apa yang harus dikhotbahkan supaya itu merupakan kehendak Tuhan pada jemaatnya? Sama seperti juga, Roh Kudus bisa mengembangkan saya juga, supaya saya juga bisa berkhotbah atau menyampaikan isi hati Tuhan yang seperti Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu, kita bisa tadi melalui kualitas yang dikembangkan oleh Roh Kudus sampai kita bisa setara. Ketika saya bisa setara, kita tuh berbuah namanya. Amin. Kalau kita masih orang lama, kita tidak berbuah. Buah-buah roh ada banyak. Ada buah-buah pertobatan, kita berubah hidupnya. Yang dulu hidupnya mungkin hidup yang sembrono, hidup yang semraut, yang kurang ajar, sekarang jadi hidup yang mulia, yang berkenan, disukai banyak orang.
Lalu buah apa lagi? Buah-buah Roh Kudus, ya. Ada karunia-karunia yang berkembang bertumbuh dalam diri saya. Lalu apa lagi? Misalnya ada lagi buah-buah pertobatan. Ada banyak orang yang bertobat lewat pelayanan saya. Itu juga namanya buah-buah pertobatan. Jadi itu disebut dengan buah-buah roh tadi. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23, ya. Ada banyak sekali buah-buah roh. Nah, buah roh adalah definisinya Roh Kudus yang nyata di dalam hidup orang percaya. Jadi Roh Kudus yang nyata dalam hidup orang percaya namanya dia berbuah, dia buah roh, dia menunjukkan buah roh. Apalagi? Tidak ada lagi yang nyata terasa, nyata terlihat, nyata terdengar, nyata dikecap adalah buah roh namanya. Itu buah roh dalam diri seseorang karena Roh Kudus berhuni dalam diri orang itu. Allah rindu semua kita berbuah nyata dalam hidup ini sebagai orang percaya. Amin. Sekali lagi, Allah rindu kita ini semua berbuah nyata yang dapat dinikmati oleh semua orang, ya, dapat dirasakan oleh semua orang, ya, dapat dicicipi, terasa manis, tidak pahit, terasa menunjukkan, enak, penuh kuasa, penuh powerful, dan hidup kita berubah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan menjadi kesaksian yang luar biasa. Itulah peran Roh Kudus yang kita sudah sama-sama hari ini pelajari bersama-sama, ya. Kita akan kembali lagi sedikit. Kalau begitu, siapakah Roh Kudus itu? Nah, ini bagian penutupnya, ya. Siapakah Roh Kudus itu kalau begitu, ya? Kita akan simpulkan. Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai kita. Yohanes 14 ayat ke-16. Kita akan baca sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai kita. Yohanes 14 ayat ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, jadi yang pertama, Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan di dalam kita. Tuhan inside me, inside you, inside us. Menyertai kita. Tidak di luar kita, tapi di dalam kita, ada dalam kita. Itulah perjanjian baru. Dalam perjanjian lama kita semua mengenal Tuhan di luar kita. Ia di luar kita seperti teofani Kristus dalam tiang api, tiang awan di luar kita. Di luar kita. Tapi Roh Kudus adalah Tuhan di dalam saya. Tuhan dalam diri kita, Tuhan dalam diri jemaatnya. Haleluya, Bapak Ibu, ya. Kita bersuka cita karena ada Tuhan dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu Saudara. Karena itu hormatilah Tuhan dalam diri kita. Yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang berdiam di dalam kita. Pribadi ilahi, ya. Ayat yang ke-16-nya kita baca lagi sekali lagi. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, pribadi menyertai kamu. Artinya pribadi itu kita kenal, ya, sebagai satu oknum. Ada 3 pribadi dalam Allah Tritunggal yang kita tahu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus adalah satu dari 3 pribadi dalam satu oknum tunggal, itu Allah Tritunggal. Nah, jadi dia pribadi. Kalau dikatakan dia pribadi ilahi, pribadi yang ilahi yang bisa merasakan kedukaan saya, tahu penderitaan saya, ngerti sulitnya hidup saya, ngerti pergumulan saya, ngerti ketidakmampuan saya, ngerti ketidakbisaan saya, karena dia pribadi. Kalau dia hanya sebuah kuasa, sogok kuasa dimasukkan, disuntikan dalam diri kita, tapi tidak bisa mengerti saya, tidak bisa memahami saya, percuma. Tapi Allah Roh Kudus, dia mengerti saya, betul-betul tahu batas-batas saya, batas kemampuan saya, batas keuangan saya, batas kepintaran saya, batas-batas apapun dia tahu. Lalu berkatnya, dia mampu mendobrak segala batasan-batasan itu untuk membuat kita lebih maju lagi, lebih extend lagi dari yang sekarang ini ada. Kita akan maju lagi ke depan. Kalau saya, tangan kiri saya di sini, lalu Roh Kudus akan buat saya jadi ke depan seperti tangan kanan saya. Roh Kudus akan mendorong saya, to encourage, didorong, disupport, saya jadi maju sampai ke sini. Dikembangkan. Dulu terbatas, dan memang terbatas.
Tapi Roh Kudus dalam diri saya, kalau saya bekerja sama, dia menjadi pribadi yang mendorong saya to support me, to encourage me, to motivate, memotivasi saya dan menjadikan saya ada di depan seperti ini. Lalu yang ketiga, Roh Kudus adalah penolong yang membela kita, ayat yang ke-17 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-17, Roh Kudus adalah penolong yang membela kita. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Diam dalam saya, tujuan membela saya. Jadi saya punya seorang advokat pembela. Ya. Bapak Ibu dalam suatu perkara misalnya, ada seorang yang sedang berperkara, ada jaksa yang mendakwa dia untuk kesalahannya, lalu dia didampingi oleh seorang penasihat hukum atau advokatnya. Advokatnya mendampingi, yang siap membela. Jadi tidak mungkin seorang advokat itu akan menjerumuskan si terdakwa yang membayar dia. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin mengatakan, iya dia salah nih, masukkannya dalam penjara. Oh, hukum dia dengan hukuman seumur hidup atau hukum yang terberat. Tidak mungkin. Tapi seorang pembela atau seorang advokat, dia akan menyusun pembelaan-pembelaan atas segala dakwaan. Paling tidak hukumannya menjadi lebih jernih atau lebih wajar atau menjadi lebih ya manusiawi. Ya, tidak dikenai hukuman yang semena-mena, atau kalau itu tuduhan yang tidak berdasar, tidak dakwaan yang ngawur, maka pembelaannya bertugas untuk meluruskan semuanya. Nah, itulah Roh Kudus bagi saya. Saya mungkin tetap menerima hukuman karena dosa-dosa saya, tapi Roh Kudus membuat saya diselaraskan, dibela di hadapan Tuhan. Tuhan akan meluruskan saya. Ini orang bertobat, orang yang sudah saya mengenal hatinya, dia berbuat baik, dia sungguh-sungguh. Sekarang sudah tidak lagi berbuat yang seperti yang kemarin. Maka Tuhan akan mengampuni saya. Lalu yang keempat, Roh Kudus adalah kebenaran yang menyentuh hati kita. Kebenaran yang menyentuh hati kita. Itu ayat ke-17 tadi, sehingga kita tertarik pada kebenaran Yesus. Sekali lagi akan dibacakan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Kita akan sama-sama lagi mendengar. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, tadi itu ya. Jadi di dalam diri saya dia akan mengerjakan dalam diri saya tadi kualitas, kemudian kebenaran itu didaratkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dia bukan roh kebenaran, maka kebenaran itu adalah sesuatu yang asing dalam diri saya. Saya sulit menerimanya, tapi saya bisa menerima satu kebenaran karena kebenaran itu berupa kebenaran spirit, kebenaran Roh Kudus ya. Kebenaran yang didaratkan di hati saya, dalam roh saya, hingga saya bisa menyatakan, oh benar gini ya. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Ada berapa kali dalam hidup kita bisa nyata-nyata menasihati orang yang salah, perbuatan yang salah, tapi tidak mau ngaku. Tetap merasa dirinya benar. Karena tadi itu, kalau kebenaran itu bukan kebenaran yang menyentuh hati, kita akan menganggap kebenaran itu palsu, kebohongan, atau apa saja kita akan katakan. Intinya kita tolak kebenaran itu. Hanya kalau dia suatu kebenaran yang menyentuh hati kita, maka kita akan terima. Kita akan mensyukuri, aduh aku sadar sekarang ini kebenaran yang luar biasa menempelak saya. Kebenaran yang menyentuh hati akan membuat kita tertemplak, sadar, insaf dari dosa kita. Hingga kita mau untuk pulih dan disembuhkan oleh Tuhan dan jadi orang yang dia akan pakai. Sekarang sebagai penutup adalah bagaimana kita bisa membuka atau kita memakai kunci untuk membuka kuasa Allah. Satu saja. Tadi saya ulangi lagi ya. Roh Kudus itu sudah disiapkan sebagai suatu fasilitas dalam hidup orang percaya supaya setiap orang yang percaya yang mau dipakai oleh Tuhan bisa memperoleh kuasa besar, a big power yang siap dipakai untuk menghantam dunia, menghancurkan segala kesombongan, segala kebatilan, dan menunjukkan pada dunia ada Yesus yang penuh kuasa supaya banyak orang datang pada dia.
Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus tidak mau mengumbar-umbar kuasa. Tuhan tidak akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya di tempat di mana Roh Kudus ditolak, dilawan, orang memberontak dan tidak percaya pada Dia. Jadi satu hal supaya kita bisa membuka kunci pembuka kuasa adalah hidup berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Saksikan, tunjukkan, demonstrasikan pada Allah hidup yang berkualitas, maka Allah akan semakin percaya padamu. Dia mencurahkan kuasa yang baru, urapan yang baru, semakin baru, tambah baru, terus tambah baru. Dan bukan kayak tadi, noda flek teh, bekas teh atau kopi yang ada dalam lantai, lalu dihapus, dipel, hilang. Tapi biarkan dia menempel terus dalam hidup kita. Bahkan semakin melekat, semakin melekat, semakin melekat. Karena kita terus-menerus menunjukkan hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Itu kuncinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia pantas mencurahkan kuasanya. Dia pantas mencurahkan kuasanya, sekali lagi, dia pantas mencurahkan kuasanya, ya, yang kudus bagi anak-anaknya yang hidupnya berkualitas di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya selama ini sudah menunjukkan hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa dikatakan hidup kita berkualitas kalau Anda ibadah aja malas-malasan, sulit, tidak semangat, tidak bergairah, oglangan ibadahnya? Itukah hidup berkualitas? Tidak mungkin. Seseorang yang menunjukkan hidup berkualitas di hadapan Tuhan, pasti dia orang yang penuh minat, penuh antusiasme pada Tuhan, pada perkara-perkara Allah. Dan dia menjaga diri sedemikian rupa agar tidak jadi tercemar, tidak jadi larut pada dunia, tidak ikut arus dunia, tidak menjadi mendunia istilahnya, tapi tetap mempertahankan hidup ilahi yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Dia jaga tuh hidupnya, dia jaga terus sikapnya, dia jaga, dia diawasi dirinya dengan sedemikian rupa agar supaya hidupnya tetap berpadanan pada kehendak Tuhan dan dia curahkan habis-habisan kuasanya pada diri kita. Bapak Ibu, saya rindu semua kita dipenuhi Roh Kudus-Nya. Hari ini kita sudah belajar 6, ya, 6. Saya ulangi lagi dari atas tadi, ya. Apa Bapak Ibu? Sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penolong, ya. Sebagai penolong yang diberikan Allah supaya kita disertai, ya, tidak sendirian. Yang kedua, ya, ia diberikan untuk menginsafkan dunia, menginsafkan saudara dan saya supaya kita tidak terjebak pada dosa-dosa. Yang ketiga, ia memberikan kuasa supaya pada diri orang percaya ada kuasa, ada power yang bisa ditunjukkan pada orang-orang, pada siapapun agar orang tertarik pada Yesus, datang pada Yesus. Yang keempat, melakukan pembaharuan dalam hidup saya. Hidup Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi meskipun saya ini selongsong yang lama, ya, tapi saya diurapi, diubahkan oleh Tuhan dengan baik. Yang kelima, diberikan urapan. 1 Yohanes 2 ayat 27 tadi, ya. Kuasa urapan ini adalah untuk pelayanan, supaya pelayanan kita dipenuhi dengan kuasa hingga memunculkan atau mendemonstrasikan kuasa Allah yang berbeda yang membuat orang datang pada Yesus. Yang keenam, buah roh. Peranan dalam diri saya dan membuat saya berbuah. Saya memiliki kualitas hidup yang makin meningkat, yang seperti Yesus, dan itu dapat dinikmati orang lain, dinikmati orang tua saya, dinikmati saudara-saudara saya, dinikmati jemaat, dinikmati siapapun. Saya berubah menjadi lebih berkarakter, menjadi lebih baik, menjadi lebih sopan, menjadi lebih segala-galanya. 6 hal itu kita pelajari. Dan bagaimana membuka kuasa Tuhan itu, supaya kuasanya terurapi terus-menerus jatuh dan turun pada diri saya dan tetap melekat. Hidup berintegritas, hidup berkualitas pada Tuhan, dan tidak pernah kita menjadi orang yang berubah, tidak semangat, tidak bergairah. Sekali lagi tadi katakan bahwa Allah mau kita dipenuhi Roh Kudus, bahwa Allah mau kita dipenuhi kuasa Allah, bahwa Allah mau kita powerful sekali. Tapi tidak semua orang, tidak pada setiap orang dicurahkan tempat-tempatnya dengan curahkan kuasanya. Artinya tidak pada semua orang Roh Kudus itu mencurahkan dengan bebasnya. Roh Kudus akan memilih orang yang memang dia punya kualitas hati, hidup berkualitas yang luar biasa, ya. Bapak Ibu, sekarang kita sama-sama berdoa. Kita sudah simpulkan untuk firman Tuhan hari ini.
akan dilanjutkan lagi nanti pada minggu depan. Minggu depan ada ibadah dan juga perjamuan kudus. Dan untuk perjamuan kudusnya Bapak Ibu diharapkan bisa datang mengambil di kantor gereja, bertemu dengan Bapak Lukas atau Bapak Pian, atau juga dititipkan wilayah Boro misalnya lewat Bu Agus ya. Lalu yang Pucang Sawit mengambil sendiri. Daerah Lemah Abang itu juga bisa diambil oleh Pak Joko dan juga oleh yang lainnya. Kemudian untuk daerah Debekan mungkin dibawakan oleh Bang Mian dan seterusnya. Lalu untuk Solo Selatan mungkin diambilkan oleh Pak Markus ya, bisa diwakili. Tapi kalau bisa ambil sendirilah. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa Surgawi, kami sudah belajar firman-Mu. Hari ini kami belajar sebagian dari firman Allah tentang peran-peran Roh Kudus dalam diri kami. Mengerjakan ada 6 hal tadi Tuhan. Jadi penolong ya. Kemudian memberikan kami juga keinsafan, memberikan kami kuasa, memberikan pembaharuan, memberikan kami urapan dan berbuah roh di dalam diri kami. Tuhan, kerjakan itu sekarang juga atas jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakanlah bagi jemaat Tuhan supaya jemaat menjadi jemaat yang berbuah-buah. Buah yang nyata, buah yang terasa, buah yang terlihat, buah yang dapat dinikmati oleh orang banyak, oleh keluarga dan sekitarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat menjadi jemaat yang penuh urapan Roh Kudus, yang penuh kuasa, penuh kecakapan, dan dapat mendemonstrasikan kuasa Allah secara nyata hingga dunia datang pada Yesus dan melihat Yesus. Kami terus berdoa apabila besok sudah ibadah lagi di sini. Tempat ini yang sudah kami persiapkan sekarang jadi penuh oleh jemaat Tuhan. Penuh oleh jemaat yang penuh antusiasme, jemaat yang hatinya berkualitas, yang mengasihi Tuhan dan memenuhi tempat ini bukan hanya sekedar sogok jiwa-jiwa yang penuh, tapi mereka punya roh yang beda, punya roh yang semangat, punya roh yang disiplin, punya roh yang takut akan Tuhan dan punya pendudukan diri yang luar biasa. Libatkanlah jemaat-Mu Tuhan pada pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini supaya mereka semuanya ambil bagian masing-masing, terserah dan tergeraknya mereka. Mereka ambil bagian apapun juga, kami tahu itu semuanya berguna bagi Tuhan dan akan diurapi Tuhan. Memberkati juga jemaat Tuhan yang sekarang mungkin juga mereka terkena dampak daripada COVID-19 ini. Ada pekerjaan-pekerjaan tidak bisa dikerjakan, ada usaha yang mandek, ada bisnis yang juga jadi slow, juga banyak hal lainnya. Bapak tolonglah mereka supaya Tuhan urapi mereka. Tuhan bukakanlah juga pintu-pintu dan jalan-jalan yang baru untuk hidup mereka. Supaya Tuhan buat mereka jalannya menuju jalan yang diberkati Tuhan. Kalau janda Sarfat saja Tuhan berkati. Dalam kemiskinan Tuhan bela hidupnya secara ajaib. Tuhan lakukanlah itu juga untuk jemaat-Mu supaya mereka juga mengalami keajaiban-keajaiban seperti janda Sarfat. Dan itu sekali lagi sangat mungkin bagi Tuhan mengerjakan yang demikian untuk kami semuanya. Hingga kami semuanya terberkati dengan luar biasa. Tetap berkati juga Tuhan program-program streaming kami. Agar program-program ini semuanya nanti berguna sekali dan menunjukkan juga nanti kuasa yang luar biasa. Berkati dan urapi semua aplikasi yang kami pakai, baik IG Live maupun juga Zoom dan juga suara akurat. Supaya itu menumbuhkan iman dalam hati jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja. Supaya Tuhan juga terus menolong kami, mencurahkan dana-dananya yang baru dan segar. Agar pekerjaan Tuhan di tempat ini terus tetap dapat berlangsung dan berjalan dengan baik. Kami juga doakan segala persembahan jemaat-Mu Tuhan, baik persembahan kasih maupun juga pengembalian daripada persepuluhan. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan urapi, Tuhan pakai semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati kembali anak-anak-Mu dengan keberkatan yang berlipat kali ganda. Tuhan tolong ajar kami supaya kami jangan menonjolkan sekedar ketidakmampuan, ketidakbesaan atau kemiskinan kami. Tapi kami bisa menunjukkan pada Tuhan, ini cinta kami, ini kasih sayang kami, dan kami mau berbuat ini karena kami tahu hidup kami adalah dari Tuhan. Berkati juga tim multimedia yang mengolah ibadah ini, yang menolong untuk mengedit dan sebagainya. Tuhan urapi mereka, berikan mereka kemampuan yang luar biasa. Sekarang kami hendak kembali pada pekerjaan kami masing-masing. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Saudara, kembangkanlah tanganmu masing-masing. Terimalah berkat daripada Allah. Tuhan kiranya memberkati engkau serta memelihara hidupmu. Tuhan juga menyinarkan wajahnya atas engkau serta memberi engkau kasih karunia yang baru. Tuhan juga menghadapkan wajahnya atasmu serta memberikan engkau damai sejahtera.
dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, tetap semangat, tetap bergairah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suara Akurat Radio Streaming. Your sound, your station, your radio. Telah launching Suara Akurat Radio Streaming. Bagi seluruh jemaat yang memiliki HP Android, diharapkan untuk dapat mendownload aplikasi ini di Google Play Store. Bagikan juga kepada kerabat-kerabat di sekeliling kita untuk dapat juga menginstal aplikasi ini. Kiranya setiap pendengar dapat dikuatkan imannya dan semakin bertumbuh dalam pengenalannya lebih lagi.